Aris tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Muria. Desa itu dikelilingi kebun karet, sawah, dan pohon randu yang berdiri sendiri di tengah lapangan terbengkalai. Ia tinggal bersama ibu, adiknya yang masih kecil, dan ayahnya yang jarang bicara, tapi selalu menjadi penyangga keluarga. Ayah Aris akhir-akhir ini sering pulang larut malam, kadang tidak bicara sepatah kata pun. Tubuhnya tampak lebih berat, langkahnya menyeret, dan setiap malam terdengar suara aneh di atap rumah, seperti ada yang berjalan dengan kaki besar dan berat, disertai desahan panjang yang menggema sampai dapur belakang. Suatu pagi, saat ayam belum sempat berkokok, ayah tidak ada di rumah. Sandalnya masih tergeletak di depan pintu, sepedanya masih di samping warung. Tapi sosoknya hilang, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di teras rumah, Aris menemukan sejumput rambut panjang dan kasar, melingkar seperti simpul. Bau amis bercampur busuk menempel di rambut itu. Ibu menyuruh membuangnya ke sungai, tapi Aris menyimpannya diam-diam dalam plastik hitam. Malam berikutnya, Aris bermimpi. Ia berdiri di depan pohon randu besar yang tumbuh sendiri di tengah lapangan. Di depannya, ada seorang pria berdiri membelakangi pohon. Tubuhnya tinggi, dibalut sarung. Rambut panjang menutupi punggungnya. Lelaki itu bergumam dalam bahasa yang tak dikenalnya. Suaranya berat dan bergetar, seperti keluar dari rongga yang dalam. Waktu Aris terbangun, suara tertawa lirih terdengar dari luar jendela. Ia berjalan pelan, mengintip dari balik tirai. Di kebun pisang belakang rumah, ada sosok tinggi besar berdiri diam. Rambutnya panjang, badannya gelap, bahunya menyentuh daun pisang. Lampu rumah padam. Suara tawa itu hilang. Esok harinya di pasar, warga membicarakan hilangnya ayah Aris. Seorang wanita tua berbisik pada penjual ikan. Dulu juga begitu. Dia hilang 3 hari, lalu pulang, tapi sudah bukan orang. Kalau sudah ikat rambut di pohon randu, itu bukan pulang. Itu kembali dalam bentuk lain, kata yang lain. Ibu Aris tidak berkata apa-apa, tapi malamnya, Aris melihat ibunya membakar selembar kertas kuno di belakang rumah. Kertas itu diletakkan di atas bantal ayah sebelum dibakar. Aris hanya berdiri diam. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, dan ayahnya bukan sekadar pergi. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. 3 hari setelah kepergian ayahnya, Aris mulai mendengar suara aneh dari arah kebun belakang. Bukan suara binatang malam, bukan suara angin, tapi seperti seseorang yang sedang menggeram perlahan. Seperti suara dada yang penuh amarah, tapi ditahan di balik gigi. Setiap malam, suara itu semakin dekat. Ibu mulai sering melamun. Ia duduk berjam-jam di dapur, memandangi api di tungku yang sudah padam. Bibirnya terkadang bergerak sendiri, seperti sedang membaca sesuatu dalam hati. Malam keempat, hujan turun deras. Aris terbangun karena suara ketukan di jendela. Ketukan pelan, berulang. Ia mengintip dari balik tirai. Di luar jendela, sesosok tubuh berdiri diam. Tingginya melebihi pintu rumah. Kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Tangannya besar, seperti tangan manusia, tapi jari-jarinya lebih panjang dari seharusnya. Tubuh itu tidak bergerak, hanya berdiri di bawah hujan. Aris tidak membuka jendela, tapi suara ketukan berpindah ke dapur, ke pintu belakang, lalu ke loteng, dan berhenti. Ibu duduk di ruang tengah, tangannya menggenggam rosario tua, tapi matanya tidak berkedip. Kalau dia datang malam ini, jangan panggil namanya, kata ibu. Kenapa? Tanya Aris. Karena kalau kamu panggil, dia akan tahu kau masih anaknya. Keesokan harinya, pohon randu di tengah lapangan mulai berubah. Kulitnya tampak mengelupas, akar-akarnya menjalar keluar tanah. Daun-daunnya gugur seperti terbakar dari ujung. Beberapa warga
mulai menghindari lapangan itu. Mereka bilang ada suara orang menangis di bawah pohon setiap tengah malam. Aris tak percaya. Sampai malam itu, ia memberanikan diri melihat sendiri. Ia pergi sendiri, tanpa memberitahu ibu, hanya membawa senter kecil dan plastik berisi rambut yang dulu ia simpan. Lapangan itu sunyi, tapi anginnya dingin, seperti meniup dari dalam perut bumi. Pohon randu berdiri tinggi. Di depannya ada bekas tapak kaki dalam tanah basah. Tapak besar, berat, dalam. Aris meletakkan rambut itu di akar pohon. Suara dari belakang membuatnya menoleh. Ayahnya berdiri di sana, tapi bukan benar-benar ayahnya. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, kulitnya abu-abu basah. Suaranya terdengar seperti daging yang beradu dengan batu. "Kamu panggil aku, anakku?" Aris mundur. Napasnya tercekat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat. "Kita belum selesai." Sosok itu mendekat perlahan. Langkahnya berat dan basah. Tanah di bawah kakinya mendesah seperti diinjak binatang bertubuh ratusan kilogram. Aris tidak bisa lari. Kakinya gemetar, lemas, jantungnya berdetak kencang. Tapi tubuhnya terpaku, seolah ada sesuatu yang menekan punggungnya dari belakang, menahannya untuk tetap berdiri di depan pohon randu yang kini berdenyut pelan seperti jantung hidup. "Kita belum selesai," ulang sosok itu. Suaranya keluar dari tenggorokan yang tidak lagi manusia. Aris memberanikan diri melihat wajahnya. Itu benar wajah ayahnya, tapi tak utuh. Di sisi kiri, kulitnya seperti meleleh, memperlihatkan otot dan daging berlendir. Matanya kosong, hidungnya hanya lubang hitam menganga, dan dari sela-sela bibirnya keluar helaian rambut seperti akar randu yang busuk. "Aku yang minta." Mereka hanya berisyarat. Aris menggertakkan gigi. "Syarat apa?" Sosok itu berhenti, berdiri hanya beberapa langkah dari wajah Aris. Nafasnya berat, hawa tubuhnya dingin, dan dari tubuhnya keluar suara gemeretak tulang, seperti sendi-sendinya terus memaksa membentuk tubuh manusia. Pengganti untuk satu tumbal satu yang kembali. Aris mundur, pelan. Matanya tak lepas dari sosok itu. "Kau yang mereka minta sekarang, kau darahku. Kau yang lahir dari tulangku. Kau yang harus kembalikan keseimbangan." Langit di atas pohon randu mulai berubah. Awan hitam berkumpul cepat. Angin berputar di sekitar batang pohon. Ranting-rantingnya bergoyang, bukan ke kiri atau kanan, tapi naik, seolah menarik sesuatu dari bawah tanah. Aris menjatuhkan kantong plastik berisi rambut. Sosok itu mendongak, matanya melebar, tertarik. Begitu ia menunduk lagi, Aris sudah lari. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali ke rumah. Nafasnya masih berat. Tubuhnya kotor penuh lumpur. Ibu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah yang tidak lagi marah, tapi kosong. "Kamu lihat dia?" Aris mengangguk. "Kamu tahu apa yang dia serahkan dulu?" Aris menggeleng. Ibu berjalan perlahan ke sudut kamar. Dari balik lemari tua, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi tali anyaman. Di dalamnya ada kertas yang dilipat-lipat dengan rapi, tulisan tangan yang mulai pudar. Dia minta hasil panen tak pernah gagal, minta rumah tak pernah roboh, minta anak-anaknya tak pernah sakit. Semua dipenuhi. Ibu berhenti, matanya mulai berkaca dengan syarat. Saat waktunya datang, salah satu anaknya harus kembali ke pohon. Aris menatap ibu, bibirnya tak bisa berkata apa-apa. Dan sekarang waktunya datang. Malam itu Aris tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, matanya menatap ke arah pintu rumah yang dikunci rapat. Di luar, angin berdesir aneh, seperti ada yang berjalan memutari rumah tanpa suara. Di kamarnya,
Ibu masih membaca lembaran tua yang ditulis tangan ayah sendiri. Tulisan yang berisi syarat, janji, dan nama-nama. Di antara nama itu, ada satu yang dicoret. Nama kakak laki-laki Aris yang meninggal waktu masih bayi. Ibu tidak pernah cerita soal itu, tapi sekarang semuanya terbuka. Dulu, ayah pernah menyerahkan satu anak sebagai bagian dari perjanjian, tapi tumbal itu dianggap tidak cukup karena meninggal secara alami. Bukan melalui pengambilan, bukan dikembalikan ke pohon. Aris adalah pengganti berikutnya. Keesokan harinya, Aris mendatangi rumah Pak Lebe, tetua adat yang sudah lama tak keluar rumah. Rumahnya sunyi, jendelanya tertutup kain hitam. Di dindingnya tergantung 2 cermin retak dan seikat bawang kering yang sudah membusuk. Pak Lebe menyambut dengan suara parau. "Kamu anaknya Darno." Aris mengangguk. "Pohon randu itu sudah makan banyak," kata Pak Lebe. "Termasuk ayah saya." Pak Lebe tak menjawab. Ia masuk ke dalam, lalu kembali dengan sebuah buku tua bersampul kulit. Di dalamnya ada gambar pohon randu dengan akar melilit ke bawah, menuju gambar wajah-wajah manusia tanpa mata. Itu bukan pohon biasa, itu pohon tumbal. Dari zaman dulu, bukan hanya tempat berjanji, tapi tempat menyimpan bagian yang ditukar. Bagian apa? Roh, jiwa, kadang tubuh. Pak Lebe memegang bahu Aris. Yang kembali itu bukan manusia. Dia cuma pinjaman, tubuh yang diisi oleh apa yang ada di balik akar. Malam itu, Aris berdiri lagi di depan pohon randu. Kali ini, ia membawa tali, juga cermin kecil, dan air dari sumur tua di ujung desa. Air yang dipercaya bisa memisahkan bayangan dan ruh. Angin diam. Udara dingin, bulan tak muncul, hanya ada suara langkah besar mendekat dari arah semak. Sosok itu muncul, sama seperti malam sebelumnya, tinggi, hitam, rambut menjuntai. "Aku datang untuk menjemputmu." Aris tidak menjawab, ia mengangkat cermin. Sosok itu berhenti. Bayangannya tak muncul di kaca, hanya pantulan pohon dan dirinya sendiri. "Ayahku tidak akan takut melihat cermin." "Tapi kamu bukan ayahku." Sosok itu meraung, suara serak dan dalam mengguncang tanah. "Aku yang menahan bencana dari rumahmu. Aku yang membuat ibumu tetap hidup. Kau utang hidupmu padaku." Aris menumpahkan air sumur ke akar pohon. Pohon randu itu menggeliat. Akar-akarnya bergerak. Tanah berdenyut. Suara raungan berubah menjadi jeritan. Sosok itu terjatuh, menggeliat, tubuhnya retak. Dari dalam kulitnya keluar rambut-rambut hitam. Matanya pecah, dan dari lubangnya mengalir tanah basah yang hitam. Aris berteriak, memanggil nama ibunya. Tapi suara ibu datang dari balik pohon. "Aris, lari." Tapi Aris tak bergerak. Matanya menatap ke arah suara itu. Tubuhnya gemetar. Ia ingin percaya itu suara ibunya, tapi ada yang ganjil. Suara itu terlalu datar. Tak ada panik, tak ada rasa, seperti diucapkan oleh lidah yang tak paham rasa takut. Akar pohon randu bergerak semakin liar, menggali tanah, melilit apapun yang ada di dekatnya. Sosok ayah atau makhluk yang menyerupai ayahnya sudah tak utuh lagi. Tubuhnya meleleh seperti lilin. Rambut panjangnya menyatu dengan tanah, tertarik ke dalam akar. Tapi matanya masih menatap Aris. Mengerjap, berkedip, menyiratkan. Permohonan untuk sesaat. Aris ragu. Ia nyaris melangkah mundur. Tapi saat ia menoleh, ia melihat ibunya berdiri di pinggir lapangan. Wajahnya penuh air mata. "Jangan dekati pohon itu," bisik ibunya dari jauh. "Itu bukan aku yang bicara." Aris sadar. Suara dari balik pohon adalah suara peniru. Makhluk yang hidup dari perjanjian, yang mencuri bentuk, yang meniru kenangan. Dengan sisa keberanian,
Aris mengambil kembali cermin yang terjatuh. Ia arahkan ke pohon, dan kali ini ia melihat apa yang bersembunyi di balik batang besar itu. Sosok hitam, bukan manusia. Matanya banyak, mulutnya terbuka di bagian perut. Tangannya seperti akar randu yang bercabang, dan dari mulutnya keluar suara ibu. Suara yang sempurna, tapi wajah makhluk itu berisi semua wajah orang yang telah ditumbalkan, termasuk kakak Aris yang belum pernah ia kenal. Pohon randu itu bukan tempat. Ia adalah penjara. Ia adalah tubuh dari sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri. Aris tahu, ia tak bisa melawan langsung, tapi ia bisa menghentikan siklusnya. Ia menancapkan cermin itu ke akar. Ia membaca ulang potongan doa dari lembaran yang dibakar ibunya. Air dari sumur dituangkan ke seluruh batang. Pohon itu berteriak. Bukan suara kayu, tapi suara manusia. Ratusan, ribuan, semua menjerit dari dalam. Cahaya merah keluar dari sela-sela kulit batang. Lalu satu ledakan cahaya meledak dari tanah, menyebar ke seluruh lapangan. Ketika semuanya diam kembali, pohon randu itu tak lagi ada. Hanya tersisa lubang besar di tanah, dan di dasarnya kosong. Aris terduduk. Napasnya terengah. Ibu datang memeluknya. Di kejauhan, ayam berkokok. Fajar menyingsing. 3 bulan setelah malam itu, tanah lapang tempat pohon randu berdiri ditumbuhi rumput baru. Tak ada lagi suara di atap rumah, tak ada bayangan di kebun pisang. Ayah Aris tak pernah kembali, tapi kali ini mereka tak mencarinya lagi. Di bawah lantai kamar, Aris menyimpan cermin kecil itu. Retak tapi masih utuh. Sebagai pengingat bahwa ada harga dari sebuah perjanjian dan tidak semua yang kembali adalah milik kita.